Pejuang Langit, puasa bukan alasan untuk berhenti bergerak dan berkarya. Saya bersafar ke Bandung menemui pasangan suami istri sukses di bisnis ambulans mewah. Tapi di balik kesuksesan ini, ada kisah haru Teh Fenty. Ditinggal suami yang selingkuh, terjerat hutang pinjol puluhan juta, hingga terlunta-lunta tanpa rumah dan tak bisa bayar sekolah anaknya. Depresi? Iya, tapi ia memilih menempuh jalur langit, tahajud dan doa tanpa henti, hingga Allah memberinya suami yang lebih soleh dan usaha yang makin sukses. Sekarang hidupnya lebih tenang dan penuh berkah. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, makasih banyak Bu Fenty. Ya Allah. Ya Bu. Gimana Teh? Ini kayaknya bulan puasa seger banget nih. Alhamdulillah, puasa-puasa juga tetap harus semangat. Alhamdulillah. Semangat puasanya, semangat menjalani puasa, semangat kerja, Masya Allah. semangat Masih kerja? Masih. Masih ke kantor berarti? Masih ke kantor. Pejuang Langit 10 tahun menjalani rumah tangga, dikaruniai 2 anak, namun takdir membawanya pada ujian berat. Hatinya hancur, tapi ia tetap berjuang mempertahankan segalanya. Namun, tak semua hal bisa dipertahankan. Ketika pengkhianatan terjadi, ia harus membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Dengan air mata yang tertumpah di setiap sujud, ia memilih melepaskan dan berserah pada takdir Allah. Dan sungguh, Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Ia dibangkitkan, dikuatkan, dan akhirnya diberi ganti yang jauh lebih baik. Masya Allah. Nah, qadarullah Ya, harus bercerai ya. harus berserah. Nah, di sini nih Pejuang Langit ada beberapa kejadian yang memang itu kejadian memang yang nggak diinginkan ya. Teh? Tidak ada yang meninggal. Boleh cerita nggak Teh? Apa sih waktu itu ujian yang diberikan Allah kepada Teteh dan keluarga yang sebelumnya Teh? Pengalaman wanita, ibu Ya. yang mempertahankan rumah tangga Baik. dari orang ketiga. Oh. Karena saya waktu itu saya butuh pengakuan. Baik. Saya butuh pengakuan. Saya inginnya begini, kalau kamu tidak suka dengan saya, Ya. kamu kembaliin baik-baik. Kepada orang tua ya. Iya, betul. ya. Itu laki-laki gentle ya. Yang gentle ya. Ya, jangan menyalahkan, malah menyerang balik saya. Saya yang oke. tidak benar, atau saya yang sifatnya begini gitu. Baik. Teh Fenty yang merasa terpuruk dengan keadaan semakin tidak berdaya sampai ke titik terendah, hingga membuat dirinya marah, bahkan sampai menyalahkan takdir. Sempat muncul prasangka-prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai terdetik dalam hati untuk mengakhiri hidupnya saja. Yang ada, saya depresi sendiri, menyalahkan Allah itu loh. Itu titiknya ya Mas ya. Baik. Kenapa sih ya Allah harus saya? Iya. Kenapa sih saya perempuan baik-baik, Ya. wanita baik-baik, ibu rumah tangga, kenapa sih ya Allah harus saya? Itu ada loh Mas, Wah, bener terjadi. Sempat kayak gitu? Sempat. Sempat suudzon sama takdir Allah? Sempat seuzon. Saya hanya bisa diam, bengong, menangis. Dan mohon maaf, ada di titik saya mau bunuh diri. Pejuang Langit, sampai di puncak ujian, Teh Fenty harus membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Dengan berat hati, ia memilih menggugat cerai suaminya di saat anak-anak masih kecil. Kata guru saya, meski perceraian dibolehkan dalam Islam, namun itu adalah hal yang paling dibenci Allah dan Rasul-Nya. Karena perceraian bukan hanya memutuskan ikatan suami istri, tapi juga bisa membawa konflik dan merenggangkan hubungan antar keluarga. Dan yang paling berat, dampaknya pada anak-anak. Mereka tak lagi merasakan kehangatan keluarga utuh di bawah satu atap. Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak. Udah dibantu sama tetangga katanya, udah cerain aja. Keluarga juga mensarankan seperti itu. Iya, Kenapa sih betul. masih ada sedikit harapan tuh yang Teh Fenty pengen perjuangkan? Saya tidak mau anak-anak saya menyalahkan saya di hari ini. Nah, Kenapa mama cerai dengan Allah? oke. Ketika saya udah benar-benar di titik yang saya menyerah. Hah? Ketika anak saya bilang, "Mah, kenapa mama cerai?"
Mama sudah berusaha semampu Mama Baik. mempertahankan rumah tangga. 2013 itu udah pisah. Dia Oke. udah pulang ke rumah orang tuanya, saya ditinggalkan di rumah kontrakan yang tidak terbayar. Bersama Kontrakannya anak-anak. dengan anak-anak, uang sekolah Masya anak-anak Allah. tidak terbayar juga. Yang benar-benar yang nggak punya, karena saya ibu rumah tangga kan, Iya, yang iya. awalnya bekerja terus punya anak, ibu rumah tangga yang mengharapkan uang dari suami. Iya. Nah setelah ditinggalkan gimana? Udah nggak berdaya Betul, bagi betul, saya. Masya Bercerai dengan suami tampaknya tidak langsung mengakhiri masalah yang membelit Teh Fenty. Masalah baru mulai muncul. Ia tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan karena sudah lama menjadi ibu rumah tangga. Namun saat di titik terendahnya, Teh Fenty selalu ada kasih sayang dari orang tua dan anak. Perhatian dari teman dan tetangga membuat dirinya menjadi tenang. Disinilah awal titik balik dan keimanan Teh Fenty. Selama 2 tahun itu hanya bisa nangis, sholat malam, nangis di sejadah. Itu Allah. intinya. Oh, jadi pada saat itu masih menjalan. Komunikasi itu dengan Allah. Nggak bisa kita ngobrol dengan, ya sebenarnya keluarga, orang tua atau Pak Ustadz apa ya, ada ngobrol begini. Ya. Karena sebenarnya gini Mas, cobaan itu dari Allah, hanya kita yang merasakan, kita sendiri yang menyelesaikan, Baik. kita sendiri yang menyembuhkan. Nah, pejuang langit, Teh Fenty pun mulai sadar ia tidak mungkin larut dalam masalah karena hidup akan terus berjalan. Teh Fenty mulai mendekatkan diri pada Allah, mencurahkan segalanya dan mengembalikan semua masalah serta solusinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dilakukan dengan meningkatkan ibadah, sholat malam dan ibadah-ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, atas izin Allah Ta'ala, Teh Fenty dipertemukan dengan sosok lelaki muda bernama Kang Bintang. Sosok yang sangat tulus dan mencintai Teh Fenty. Walau jarak usia mereka terpaut 8 tahun, mereka pun membulatkan tekad untuk menikah. Masya Allah. Pejuang langit, saya jadi ingat pesan dari guru saya, bahwa sebesar apapun masalahnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jika Allah menimpakan, hanya Dia yang bisa menghilangkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." Halo, iya, case manager, 2 ambulan, Apa? siap meluncur. Ya ditunggu ya, Kemana itu? case manager, Ke? rumah sakit, 2 ambulan Pak. Oh ya. Ya di kantor nggak ada, Bapak yang bawa yang satu. Ibu yang ini, aku bawa yang Ya, satu lagi. siap. Mas Anop, Anak ikut ibu aja. Boleh, ikut saya. Nah, pejuang langit, kebetulan ada orderan ambulans nih. Saya penasaran pengen ikut aja biar tahu kayak apa rasanya. Masya Allah, ternyata Teh Fenty sudah terbiasa mengendarai mobil ambulans sejak awal merintis usaha bersama sang suami. Masya Allah. Jadi memang dari awal tuh memang ngerintis bareng-bareng sama Bareng-bareng. Kang Bintang ya? Iya, betul. Oke. Yang belum punya pegawai, masih berdua. Iya, Kalau iya. ada panggilan ambulan, Pak Bintang berangkat duluan, saya jaga di rumah sakit. Wah, Ada lagi Masya Allah. nanti jenazah atau pasien, saya yang berangkat begitu, Mas Wah, Anop. luar biasa. Nah, jadi bisa saya bilang nih Teh ya. Jadi semenjak Teteh itu ya udah depresi, akhirnya bisa bangkit berkat apa ya? Keyakinan Teteh berkomunikasi dengan Allah melalui sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya itu. Nah, gimana Teh perasaan Teteh ketika Teteh tuh kenal sama Akang Teh? Awalnya nggak bisa menerima gitu aja ya, namanya mengenal orang baru yang kita masih traumanya masih mendalam ya. Iya, iya. Tapi dia meyakinkan kalau saya mau benar-benar mau jadi imam yang baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ternyata apa yang dulu Allah ambil
ternyata digantikan dengan yang lebih baik. Mas, Alhamdulillah Mas Anop, bukan sayangnya hanya sama saya aja, sama anak-anak. Teh Fenty ini memang luar biasa ya. Apa sih Kang yang sebenarnya menjadi pertimbangannya Akang menikah sama Teteh? Karena mohon maaf nih sebelumnya, kan Teteh itu kan janda gitu kan. Dan katanya Akang juga terpaut usia yang lumayan jauh. Dulu yang membuat Akang percaya untuk nikah sama Teteh itu karena apa Kang? Karena intinya ibadah sih, Ibadah. ibadah. Biar bisa bangkit lagi. Jadi intinya saya mah nyari ibadahnya, pahalanya aja. Dari pandangan Akang tuh Teteh tuh sosok yang bagaimana sih? Pribadi yang seperti apa? Sosok yang kuat. Kuat? Menurut saya mah iya. Ah, Karena sebegitu besar cobaan yang bisa dia lewati, ah. alhamdulillah bisa sampai sekarang bisa bangkit lagi gitu loh. Masya Allah. Nah, pejuang langit, selain mendapatkan ketenangan hidupnya bersama suami, Teh Fenty dan suami merintis usaha jasa ambulans loh. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya 10 unit mobil ambulans. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2017 ini selain menawarkan jasa pengantaran jenazah dalam dan luar kota, juga menyediakan perlengkapan jenazah muslim dan non-muslim. Masya Allah. Nah termasuk sama usaha ini tuh gimana sih ceritanya kok bisa kepikiran tiba-tiba ngelanjutin usaha ambulans? Katanya kan dulu Akang juga Iya. supir ambulans katanya ya. Betul. Itu idenya dari mana? Saya udah pernah usaha ambulan. Nah, Saya bilang udah gini aja kita usaha di ambulan lagi aja. Oke. Karena apa? Kita usaha sambil nyari berkahnya. Masya Allah. Nah, sama saya penasaran sih Kang. Teteh tuh ada nggak sih amalan-amalan yang secara tidak langsung ataupun yang nyata-nyata Akang sering lihat? Oh, sholat tahajud Sholat katanya. tahajud, sholat duha, ya sholat dijalanin aja 5 waktu. Nah, pejuang langit, pengalaman hidup Teh Fenty memberi banyak pelajaran buat saya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan yang tak boleh dilupakan, apapun masalah yang menimpa seseorang pasti ada jalan keluar jika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah maghrib. Saatnya berbuka sama Teh Fenty dan suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.